Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Rizda dengan NIM A1C2200092 dari R003. Adapun penjelasan dari saya sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat itu hukumnya adalah wajib dan tempatnya di hati. Namun niat itu dilakukan berbarengan dengan takbiratul ihram. Di dalam niat ada tiga hal yang wajib untuk disebutkan. Yang pertama, menyengaja sholat, yaitu qasdul al-fi'li. Yang kedua ada niat fardu al-faradiyah, dan yang ketiga ada niat nama sholatnya atau at-ta'yin, yaitu menentukan sholat apa yang akan kita dirikan. Nah, ketiga hal ini berlaku apabila orang yang melaksanakan sholatnya itu sendirian. Namun bagaimana jika orang yang melaksanakan sholatnya secara berjamaah? Maka hukum orang yang melaksanakan berjamaah itu, apalagi misalnya posisinya sebagai makmum, maka dia wajib untuk menentukan atau meniatkan sebagai makmum, yaitu mengikuti imam. Misalnya kita salat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu jika sendirian. Apabila kita menjadi makmum, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah rukun salat pertama yang dilakukan untuk mengawali serangkaian rukun salat lainnya. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa niat itu termasuk dalam rukun salat. Jadi dimulai dari niat baru ke takbiratul ihram. Nah, bagaimana bacaan takbiratul ihram itu? Bacaan takbiratul ihram itu adalah bacaan takbir. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Allahu Akbar, yang memiliki arti yaitu Allah yang Maha Besar. Yang ketiga itu adalah berdiri. Namun alangkah baiknya jika kita berdiri tegap sebelum kita melakukan niat. Setelah kita berdiri tegap, baru kita melakukan niat, baru kita melakukan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini kita disunahkan setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah ini berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun dalam salat. Apabila orang tersebut tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, maka salatnya adalah batal. Nah, Al-Fatihah ini dibacakan pada setiap rakaat salat kita. Apabila kita telah selesai membaca Al-Fatihah, disunahkan atau boleh disunahkan untuk membaca surah lain yang ada di dalam Al-Quran. Namun surah lain yang boleh dibacakan setelah Al-Fatihah itu boleh dilakukan jika setelah rakaat di dalam rakaat pertama dan kedua. Apabila rakaat ketiga dan seterusnya, maka itu tidak disunahkan atau tidak disunahkan. Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita ruku. Nah, ruku ini beriringan dari kita berdiri tadi ke ruku, itu kita membacakan takbir yaitu Allahu Akbar, baru kita ruku. Setelah kita takbir, itu di dalam takbir kita disunahkan untuk membaca tasbih. Bagaimana bacaan tasbihnya? Yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Bagaimana artinya? Artinya adalah Maha suci Tuhanku yang Maha agung dan segala puji baginya. Selanjutnya setelah kita melakukan ruku dan tu'manina itu adalah berdiam diri sejenak. Selanjutnya ada i'tidal. I'tidal itu adalah bangun dari ruku. Setelah kita ruku, kita bangun dari ruku, yaitu i'tidal, kita juga membacakan takbir. Namun takbir saat i'tidal ini berbeda dari takbir rakaat ataupun rukun salat lainnya, yang bacaannya yaitu Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Nah, setelah kita berdiri tegak, ada bacaan yang disunahkan untuk membacanya. Bagaimana bacaannya? Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasita min syai'in ba'du. Selanjutnya ada sujud. Nah, dari beriringan kita i'tidal ke sujud itu juga membaca takbir, yaitu Allahu Akbar.
baru kita sujud. Nah, saat kita turun sujud dari i'tidal itu ada bacaan tasbih yang juga kita baca, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Jangan sampai tertukar ya. Nah, di dalam kita sujud itu kita juga melakukan tu'maninah. Tu'maninah itu yaitu berdiam diri sebentar. Selanjutnya ada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini kita membaca takbir. Setelah kita duduk, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Lalu ada namanya duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini perlu diingat, setiap beralih dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat lainnya juga mengucapkan takbir, kecuali saat berdiri dari ruku. Selanjutnya ada duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini bacaannya sama dengan duduk tasyahud awal, namun ada tambahan, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Selanjutnya ada salam. Salam ini bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Kepala kita menghadap kepada sebelah kanan. Nah, perlu diingat, salam yang wajib itu adalah salam yang pertama kali. Jadi, apabila kita telah salam untuk pertama kali, Assalamualaikum warahmatullah, namun kita ingin membuang hajat atau kelepasan, namun belum sempat untuk melakukan salam yang lainnya atau salam ke kiri, maka hukum sholatnya tetap sah, karena salam yang kedua kali atau salam setelah yang pertama itu adalah hukumnya sunnah. Jadi sholatnya tidak batal.